واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك واشرح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, sehingga alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang ke masjid menunaikan suatu mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dilimpahkan kepada junjungan kita yakni ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman. Para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya menyampaikan sebuah kajian yang berjudul 4 tingkatan rezeki. Para jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, menurut Muhammad Mutawalli Al-Syarawi, beliau adalah ulama besar dunia yang berasal dari Mesir, bahwa rezeki itu ada tingkatan-tingkatannya. Rezeki itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, kata beliau, tingkatan yang paling rendah itu adalah harta. Kata Mutawalli Al-Syarawi, harta itu adana darajat. Harta itu adalah tingkatan paling rendah rezeki. Memang harta itu bisa mencukupi atau memenuhi sebuah kebutuhan kita. Kita bisa beli pakaian, bisa beli pensi, bisa beli baju, bisa beli kendaraan. Tapi kata Mutawalli Al-Syarawi, harta itu adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena semua manusia memiliki harta. Orang yang beriman bisa memiliki harta, orang yang tidak beriman bisa memiliki harta. Orang yang baik bisa memiliki harta, orang yang tidak baik bisa memiliki harta. Dan harta juga bisa didapatkan dengan cara baik, bisa didapatkan juga dengan cara yang jahat atau yang tidak benar. Maka rezeki itu adalah tingkatan yang, maka harta itu adalah tingkatan rezeki yang paling rendah. Para jemaah yang dirahmati Allah, karena itu jangan jadikan harta ini sebagai tujuan utama dari hidup kita. Jadikan harta ini sebagai jembatan untuk kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta ini kelak di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis diriwayatkan At-Tirmidzi disebutkan Rasulullah bersabda, "La tazidu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala 'an." Seorang hamba itu tidak akan bergeser dua kakinya nanti di yaumil akhir, di yaumil hatta yus'ala 'an. Sebelum ditanya dulu tentang 4 hal. Apa itu? Yang pertama, umurnya. Umurnya itu digunakan untuk apa? Ini akan ditanya nanti di yaumil hisab. Kemudian yang kedua, badannya. Badannya ini digunakan untuk apa? Kemudian yang ketiga, itu ilmunya. Ilmunya itu digunakan untuk apa? Kemudian yang keempat, yaitu hartanya. Hartanya ini nanti akan ditanya 2 pertanyaan. Dari mana dia dapatkan, kemudian untuk apa digunakan. Jadi harta ini spesifik. Ada 2 pertanyaan. Kalau tadi tentang umur 1 pertanyaan, kemudian
kemudian badan satu pertanyaan, kemudian ilmu satu pertanyaan, tapi harta ini dua pertanyaan. Dari mana ia dapatkan, kemudian digunakan untuk apa gitu. Maka dari itu jadikan harta kita sebagai sebagai jembatan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membelanjakan atau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian tingkatan rezeki yang kedua di atas yaitu kata Tawali Asy'ari itu adalah a'la darajatir rezeki paling tinggi. Di rezeki paling tinggi ini nomor dua kata Tawali Asy'ari adalah banyak orang yang mempunyai harta tapi dia dalam keadaan dia akhirnya dia tidak bisa menikmati hartanya. Tidak semua manusia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan jami hadis berjamaah, bisa beraktivitas, bisa kerja. Alhamdulillah kita patut bersyukur. Ini adalah rezeki yang sangat luar biasa di atas kita. Rasulullah jangan sampai kita ini di dalam sebuah hadis disebutkan ni'matani maghbun, bahwa kata baginda Rasulullah SAW itu ada dua nikmat yang sedikit sekali kita tertipu oleh dua nikmat ini. Apa itu? Yang pertama yaitu yang kedua al-faragh, waktu. Oleh karena itu jangan kita menunda kebaikan mumpung kita masih. Ayo berjalan nanti saja. Ayo berjalan nanti saja. Kamu sudah bayar rahmat. Ayo berjalan nanti saja. Kamu sudah 80 tahun. Ini nanti berarti tidak mensyukuri nikmat. Gunakan nikmat untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian tingkatan ketiga setelah rezeki yang level ketiga ini adalah anak soleh. Jadi kalau kita dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita sudah mendapatkan rezeki yang utama. Kata Tawali Asy'ari, rezeki anak soleh itu Abdul utamanya adalah anak yang soleh. Tidak semua anak yang soleh. Bahkan seorang nabi pun yang kita akan pernah dengar kisah itu Nabi Nuh, anaknya Kan'an. Beliau Kan'an menentang Nabi Nuh, menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai anak yang besar dan dengan memperbanyak doa kemudian ini soleh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan doa-doa yang lain supaya kita dikaruniai anak yang soleh. Karena anak yang soleh ini adalah investasi ketika kita sudah meninggal. Mereka adalah anak soleh akan mentransfer pahala kepada kita. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa kalau manusia Adam itu mati di kota amal maka terputus pahala, terputus kecuali salah kecuali tiga. Yang pertama yaitu sedekah dia, yang keduanya ilmu yang bermanfaat, yang ketiganya itu anak yang soleh yang berdoa kedua orang tua. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang
soleh. Abdul Rizki utama-utamanya rezeki adalah anak yang soleh. Kemudian tingkatan yang terakhir, tingkatan yang paling puncak menurut Tawassul Soleh, tingkatan rezeki yang paling puncak adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Tawassul Soleh, tamamur rizki, sempurnanya rezeki itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia hidupnya akan tenang, hidupnya akan ikhlas, hidupnya akan selalu bersyukur atas takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya Allah mudahkan, setiap kebutuhan yang melimpahnya Allah ringankan. Radhiyallahu anhu wa radhiallahu Allah ridho kepada mereka yang mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah dirahmati Allah, itulah 4 tingkatan menurut Tawali Allah. Yang pertama yaitu tingkatan paling rendah adalah harta. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan. Yang ketiga yaitu anak yang soleh. Dan yang keempat yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dapat kami sampaikan.